Hai, balik lagi sama gua di podcast pas jam istirahatnya Tunas Daihatsu. Enaknya kita Ngobrol. Oke, teman-teman sahabat, episode kali ini gua kedatangan satu staff dari Tunas Daihatsu. Nanti dia akan memperkenalkan dirinya sendiri. Ya. Intinya episode hari ini kita akan ngebahas permasalahan bengkel, kita akan ngebahas permasalahan mekanik, kita akan ngebahas semua tentang bengkel. Boleh memperkenalkan diri, nama, jabatan, dan sudah berapa lama kerja di Daihatsu? Oke, siap. Iya. Jam berapa sekarang nih? Gue sebutin hari ya? Boleh. Siap. Jadi selamat siang untuk seluruh sahabat Daihatsu. Saya dengan Ahmad Jazuli, saya bekerja sebagai seorang service advisor. Saya bekerja di sini kurang lebih sekitar 9 tahun dari teknisi terus merangkap, alhamdulillah jadi service advisor. Di pasar, oke. Agak lumayan Dipanggilnya lama ya. Mas. Zul aja. Oke, Mas Zul. Berarti Mas Zul udah 9 tahun di 9 Daihatsu. tahun. Berawal dari teknisi. Siap. Berarti berawal dari bengkel, Betul. masuk ke service advisor. Oke, Mas, service advisor tuh kerjanya apa aja sih? Service advisor kerjanya banyak ya. Mungkin sebagian orang hanya tahu terima service doang. Oke. Kita seorang frontliner yang siap melayani customer pada saat ingin service. Oke. Pertama, nggak hanya service ya, proses waranti, service kendaraan, mau ringan, mau berat, itu sudah masuk dalam pekerjaan service advisor. Terus yang ketiga atau yang keempat itu ada kita namanya pelayanan ekstra. Oke. Pelayanan ekstra itu meliputi dari sistem perawatan servis ini kita akan informasikan dari segi pertama kali datang kendaraan, terus yang kedua dari segi perawatannya sendiri itu masuk dalam report laporan ke customer itu sendiri. Oke. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, itu sedikit tentang service advisor. Tapi Mas, hari ini gua nggak pengen ngebahas tentang service advisor secara keseluruhan. Siap. Gitu. Yang pengen gue bahas di sini adalah tentang mekanik-mekanik kita nih di bengkel nih. Karena pasti customer tuh timbul pertanyaan, bener nggak sih mekanik Daihatsu tuh bisa megang mobil? Bener nggak sih mekanik Daihatsu tuh kredibel untuk melakukan servis mobil gitu? Pertanyaan yang pertama pengen gue tanyain ke lu adalah, mekanik kita tuh tersertifikasi nggak sih, Mas? Dari seluruh selama saya bekerja 9 tahun dari pertama jadi teknisi itu dari step by stepnya. Teknisi pertama kali masuk itu pertama dia akan tersertifikasi di Astra. Kita training namanya pertama itu basic. Oke. Terus yang kedua nanti akan naik level. Nah per level itu mungkin sekitar ada yang 6 bulan, 3 bulan, bahkan sampai yang 1 bulan itu yang sudah master. Oke. Jadi memang seluruhnya 99% teknisi kita seluruhnya bersertifikasi Astra langsung. Oke, berarti semua mekanik kita itu benar-benar melewati tahapan-tahapan yang nggak mudah ya, Mas? Siap. Tahapan basic itu apa yang dilakukan oleh si mekanik? Basic itu pertama perkenalan kendaraan atau perkenalan sistem kerja. Oke. Pertama itu dari segi alat, kita harus tahu juga alat. Teknisi nggak boleh nggak tahu alat. Walaupun dia punya basic dari sekolah, tapi yang namanya alat untuk servis itu pasti beda. Oke. Pertama. Yang kedua, dari segi pekerjaan. Segi pekerjaan itu punya standar. Standar pertama adalah kebersihan. Yang kedua adalah penempatan. Yang ketiga adalah kerapihan. Oke. Itu harus dijalankan. Itu yang basic. Gitu. Selanjutnya dari basic itu next Dari step basic ke? itu next step kita masuk ke satu lagi itu kalau nggak salah kita masuk ke protect. Oke. Pro technician itu lebih ke engineering. Nah, engineering itu banyak alat juga sama. Kembali ke step pertama pada basic. Jadi alatnya dikenalkan dulu, baru kita prosesnya pengenalan keseluruhan engineer-nya seperti apa. Oke, berarti si mekanik sebelum tersertifikasi itu dia belum boleh megang mobil di bengkel langsung. Betul. Proses dia dapat sertifikasi itu paling lama berapa lama? Paling cepet itu 1 bulan. Kalau untuk basic itu 6 bulan maksimal ya. Sekarang itu di Astra sudah pakai yang 6 bulan. Kalau waktu zaman saya bekerja itu kurang lebih 3 bulan sudah dapat sertifikasi pertama. Oke. Berarti ada sedikit peningkatan ya dari Betul. zaman Mas Zul ke sekarang ya. Ada sedikit lebih selektif dalam memberikan sertifikat kepada montir. Benar. Jadi untuk sahabat, tadi Mas Zul sudah menjelaskan bahwa semua mekanik di Daihatsu itu sudah tersertifikasi oleh Astra dengan melalui tahapan-tahapan yang tidak mudah gitu. Jadi semua mekanik di kita itu benar-benar sudah handal, benar-benar memang sudah di bidangnya. Oke, terus sekarang Mas Zul,
SOP dari montir tuh apa sih? SOP dari montir itu ya banyak ya. Pertama pakaian. Oke. Yang kedua adalah alat keselamatan kerja. Yang ketiga alat kerja. Yang keempat style pekerjaan. Itu semuanya harus standar sertifikasi secara Astra. Jadi alatnya benar-benar nggak sembarangan alat gitu. Kita punya alat, contoh keselamatan kerja, kita harus punya helm, sepatu safety, pakaian kerja, alat pelindung kendaraan itu sudah harus sesuai dengan standar. Oke, berarti dari si montirnya aman, si customer pun juga nyaman menerima hasil mobilnya. Betul. Oke. Nah, total mekanik ada berapa sih Mas untuk di Supomo? Kalau untuk di Supomo kurang lebih 9 orang. Kalau untuk keseluruhan cabang berarti per cabang sekitar 9 sampai 10 juga? Ya, kurang lebih 9 sampai 10 orang teknisi di dalam satu cabang. Oh, oke. Estimasi satu kendaraan customer di service itu berapa lama Mas? Tergantung ya. Kalau untuk estimasi servis itu yang saya biasa tanganin, untuk servis itu banyak ritmenya atau banyak tahapannya. Contoh servis pertama atau 1000 km. 1000 km itu biasanya kita standar itu 1 jam. Maksimal 1,5 jam plus cuci. Yang kedua ada 10.000. 10.000 itu ada kita sekitar 2,5 jam. Terus masuk ke 30 sama 2,5 jam. Ke 40.000 atau kelipatan 40 itu 3 sampai 3,5 jam. Oke. Yang membedakan tuh apa Mas? Yang membedakan adalah service booking. Service booking Iya. apa tuh? Service booking itu gini, customer yang datang sudah reservasi di awal atau H-1 sebelum hari H, biasanya kalau sudah booking dari segi teknisi, terus style pekerjaan, penerimaan servis itu didahulukan. Makanya diutamakan untuk seluruh customer, sahabat Daihatsu, diusahakan setiap servis diusahakan selalu booking H-1 itu sudah maksimal. Kalau gua jadi sahabat Daihatsu, gua akan nanya, bookingnya gimana sih Mas? Nah, kalau booking itu mudah kok. SA bisa membantu untuk customer yang ingin booking. Biasanya kan kalau SA tukar obrolan ya. Ya. Untuk tukar nomor telepon juga pasti bisa. Terus yang kedua bisa menghubungi hotline Daihatsu. Di berapa tuh Mas? Kalau untuk nomor teleponnya boleh dicek dulu nggak apa-apa. Oke, cek dulu ya. Ya, siap. Biar nggak salah. Gitu sahabat. Jadi Daihatsu itu sudah benar-benar rapih, sudah benar-benar oke lah untuk memegang satu unit mobil kalian gitu. Jadi untuk sahabat nggak usah takut untuk servis di Daihatsu, hilangin rasa ketidakpercayaan terhadap Daihatsu. Nanti kalau servis di showroom malah makin mahal, kalau servis di showroom langsung nanti beda harganya sama servis bengkel biasa. Itu tenang aja karena harga kita pun sudah sama, nggak ada di mahal atau tidak ada dimurahin seperti itu. Udah ada Mas nomornya? Sudah. Boleh. Kalau untuk nomor telepon hotline-nya bisa ke 830 1088 langsung ke Tunas Daihatsu Supomo. Ya, itu khusus untuk Daihatsu. Mungkin kalau untuk seluruh cabang biasanya punya nomor telepon masing-masing. Jadi bisa dicek di internet langsung aja. Karena data kendaraan, data showroom, bengkel itu sudah tertera di website semua. Oke. Terus komplain apa Mas yang paling sering masuk dari customer? Banyak sih ya. Komplain itu yang sering saya tangani itu biasanya mobil mogok. Pertama, apalagi kalau mobil baru ya. Itu kan dia memang ada waranti atau garansi 1 tahun untuk kelistrikan. Contoh misalkan beberapa kali itu kejadiannya akinya mati. Karena sebetulnya aki itu kembali ke pemilik ya. Dia perawatannya pribadi bisa care nggak sih sama kendaraannya. Kalau seandainya kan nggak care ya mungkin kejadiannya akan selalu ada. Aki itu akan mogok atau mati. Itu paling sering sih. Gue beberapa kali melihat ada satu mobil minivan gitu ya. Tulisannya Home Delivery Service. Itu apa sih Mas? DMS ya? Ya, Daihatsu Mobile Service. Jadi Daihatsu Mobile Service itu untuk seluruh customer yang memang tidak bisa datang ke bengkel, kita sudah menyediakan layanan servis ke rumah. Ke rumah langsung? Iya. Kita bisa kerjakan dimanapun tempatnya. Yang penting customer juga nyiapin juga nih dari segi tempat. Harus memadai juga. Tapi untuk alat semua dibawa sama kita? Ada. 1 unit mobil itu lengkap. Semua alatnya ada. Termasuk spare part yang dibutuhkan. Berarti untuk sahabat nih yang sibuk banget, yang nggak punya waktu untuk datang ke showroom kita, sedangkan harus servis mobil,
itu kita punya yang namanya layanan home delivery service. Ya. Jadi sahabat bisa tenang duduk di rumah sambil nonton TV, sambil makan, bahkan sambil ngurus anak, tapi mobil tetap diservis dan hasilnya memuaskan. Gitu. Betul. Terus Tapi ntar dulu Mas. apa tuh? Kalau mau DMS atau Daihatsu Mobile Service atau Home Service, diusahakan booking H-2. Karena kenapa? Kita akan menyiapkan seluruh spare part yang dibutuhkan dan teknisi yang akan jalan ke rumah. Oke. Dan si customer harus menjelaskan nggak kendalanya apa? Ya, Oke. mesti sih itu. Karena kita harus tahu dari segi seluruh pekerjaan, customer itu ada keluhan nggak sih? Ada kendala nggak sih di kendaraannya? Jadi kita siapkan seluruhnya dengan sesuai standar pekerjaan sama seperti di bengkel. Oke. Nah, terus Mas Juli, katakanlah si customer melakukan melakukan servis. Nah, Terus si customer kan nunggu nih di ruang tunggu ya. Gimana sih caranya si customer itu bisa tahu update mobilnya itu kenapa, diapain, diganti apa aja gitu? kebetulan kita terupdate ya, mungkin Oke. ya dari segi seluruh pelayanan, khususnya di Tunas Daihatsu, kita terupdate pertama yang mengeluarkan TikTok. TikTok itu adalah di mana customer akan tahu proses kendaraannya dikerjakan seperti apa sih gitu. Oke. Kita akan kirim by WA. Oh, TikTok ini bukan TikTok aplikasi ya Mas ya? Bukan. TikTok tuh maksudnya WhatsAppan dengan customer langsung. Oke. Jadi lebih intim lagi lah. Jadi Oke. customer tahu nih, walaupun dia tinggal di rumah atau mobilnya ditinggal servis, dia kerja, kita bisa infokan, Pak, mobilnya sedang dikerjakan ini loh, rutenya nih, ini ritmenya servisnya apa aja. Jadi customer juga ngerasa, oh iya mobil gue dikerjain. Selama ini kan di bengkel manapun yang saya tahu nggak pernah ada yang kayak gitu. Oke. Ya nggak sih? Ya, Pernah ya. ngerasain dong Mas ya? Nah, berarti Daihatsu tuh benar-benar deket banget sama sahabat gitu. Sampai sahabat lagi melakukan aktivitas lain pun mobil diservis, sahabat tetap tahu nih update mobil sahabat tuh lagi diapain sih, udah sampai tahap mana sih, itu tahu. Bahkan di saat mobil selesai itu juga diinfokan. Betul. Oke. Nah, pertanyaan terakhir dari saya, Mas. Masalah yang selalu ditemuin sama mobil customer tuh apa sih? Pasti kalau kendala ya selesai servis ya. Kebanyakan mungkin rata-rata hanya minus di satu. Biasanya waktu. Oke. Karena kan gini, nggak semua kendaraan itu bisa tepat waktu juga. Walaupun memang booking itu diharuskan memang sekitar 1 jam atau 59 menit. Tapi kita ada antri cuci. Biasanya terkendala satunya di situ aja sih. Jadi antrian jam selesainya agak ngaret sedikit. Tapi diusahakan seluruh pekerjaan sesuai dengan standar, selesai juga sesuai dengan estimasi yang kita sesuaikan dengan customer. Jadi kalau misalkan ada tambahan waktu, biasanya kita konfirmasi dulu. Pak, nih mobil ada kendala sedikit. Kita konfirmasi customer by WA juga. TikTok itulah yang bikin customer tahu, oh mobil gue dikerjain dengan sesuai. Oke. Gitu sahabat jadinya. Mobil sahabat mulai sekarang sahabat tidak perlu takut lagi untuk datang ke servis ke showroom kita. Nah Mas, banyak banget nih sahabat yang nanya, kalau servis langsung ke showroom tuh mahal deh. Oh, Dibanding mending gua servis ke bengkel biasa lah. Karena kalau servis center langsung kan pasti mahal. Itu benar apa enggak sih Mas? ya gimana ya? Kalau yang berpikir seperti itu, menurut saya pribadi ya itu salah sih. Oke. Karena beberapa customer yang pernah servis di bengkel resmi dan dia pernah servis di bengkel umum, ketika yang di bengkel umum masuk ke resmi, pasti dia kaget. Karena harganya berbeda jauh. Sangat jauh sekali. Terus juga proses pekerjaannya juga jauh banget. Kita punya standar, sedangkan bengkel umum tidak punya standar pekerjaan sesuai dengan kita. Oke. Jadi biasanya baik-baik minusnya. Oke. Tapi itu semua balik ke pilihan sahabat ya. Bisa sahabat mau servis di bengkel umum atau di bengkel Daihatsu itu kembali ke pilihan sahabat. Tapi kita di sini sudah mencoba untuk meyakinkan sahabat bahwa bengkel Daihatsu tuh benar-benar bagus, benar-benar kredibel untuk memegang mobil sahabat. Jadi sahabat nggak perlu takut nanti setelah diservis mobilnya malah makin tambah rusak atau ada keluhan. Itu nggak perlu takut karena after service pun ada garansi ya Mas? Ada. Berapa hari tuh? Kurang lebih untuk garansi servis itu sekitar 15 hari atau 1000 km. Mana lebih dulu sampai. Oke. Berarti sahabat tenang aja. After service pun jika sahabat masih menemukan kendala bisa kembali ke kita lagi. Itu free ya Mas? Nggak ada biaya? Tidak ada biaya sama sekali. Oke, itu free semua, nggak ada biaya sama sekali. Mas Zul, thank you banget udah mau ngobrol-ngobrol sama Saya gua. terima kasih juga. Siap.
Sahabat, episode kali ini cukup sampai di sini. Nanti kita akan ketemu lagi dengan narasumber baru, dengan tema-tema yang berbeda. Jangan lupa untuk sahabat like, komen, dan subscribe YouTube channel kita, follow Instagram kita tunas.daihatsu, dan jangan lupa kita juga punya TikTok tunas.daihatsu. Dan untuk sahabat, stay safe, pandemi COVID-19 belum berakhir. Betul. Kita bareng-bareng semua untuk menanggulangi ini semua. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa jaga jarak. Kita nggak pakai masker karena kita jaga jarak, dan setelah ini kita akan menggunakan masker, kita akan kembali kerja. Tunas Daihatsu terus membantu pemerintah untuk menanggulangi COVID-19. Bye, sampai ketemu lagi. Jangan lupa pakai maskernya, Mas. Siap. Tunas delivering happiness.